Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Adrian Surya dengan NIM 2802686430 dari jurusan Bisnis Manajemen. Saya akan coba menjelaskan mengenai analisis strategi dari Bakmi GM dalam menghadapi negatif rumor. Ya, yang pertama, dalam menghadapi rumor negatif, tentu saja bakmi GM ini cenderung lebih memilih pendekatan defensif ya, atau pendekatan yang lebih tenang terhadap konsumen, sehingga tidak langsung untuk membesar-besarkan masalahnya secara publik. Ya, sehingga bakmi GM bisa menanganinya secara tenang dengan melakukan yang pertama adalah memastikan bahwa kualitas produk dan pelayanan itu tetap konsisten ya dengan kualitas produk dan pelayanan yang berkualitas. Kemudian juga tidak terburu-buru dengan mengeluarkan pernyataan publik kecuali memang jika nantinya rumor tersebut sudah membahayakan reputasi perusahaan secara luas. Kemudian juga memantau media sosial dan juga opini publik ya tanpa melakukan reaksi yang berlebihan. Kemudian juga Bakmi GM mengandalkan loyalitas pelanggan dan juga reputasi merek mereka yang memang sampai dengan saat ini sudah terbangun dalam waktu yang cukup lama. Ya, tentu saja strategi ini bisa disebut sebagai pendekatan ya, minimal respons, yaitu strategi yang lebih memilih meredam ketegangan dibandingkan untuk memprovokasi perdebatan secara publik. Nah, strategi ini bisa dinilai dari sisi kelebihan dan juga kekurangannya. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama bisa menjaga stabilitas citra perusahaan tanpa menciptakan kepanikan dan juga menghindari efek bola salju dari rumor negatif yang awalnya kecil yang nanti akan bertumbuh menjadi negatif rumor yang besar. Namun, ada kelemahannya juga, diantaranya rentan dianggap tidak transparan ya ataupun tidak responsif terhadap publik. Apalagi dalam era digital ini, rumor negatif bisa menyebar dengan cepat ya sehingga pendekatannya pun lebih pasif untuk beresiko. Nah, pertanyaan selanjutnya, jika misalnya saya menjadi manajemen dari Bakmi GM, strategi komunikasi dan juga pertimbangan etis yang dilakukan adalah yang pertama bisa dengan melakukan monitoring dan juga deteksi dini, early warning system, ya dengan membangun tim khusus untuk memantau media sosial, Google Review, ataupun pemberitaan-pemberitaan secara online terhadap Bakmi GM. Kemudian juga menggunakan social listening tools untuk mendeteksi kata kunci negatif yang digunakan oleh publik terhadap Bakmi GM. Kemudian juga melakukan respon yang cepat dan terbuka dengan membuat pernyataan resmi sesegera mungkin jika memang ada rumor negatif yang menyebar luas dan juga menyentuh isu-isu sensitif. Kemudian juga menggunakan akun resmi media sosial dari Bakmi GM untuk melakukan klarifikasi dengan intonasi yang juga komunikatif dan terbuka terhadap publik. Kemudian juga melakukan transparansi proses internal dengan menjelaskan apa yang sedang dilakukan oleh perusahaan saat ini. Misalnya sudah dilakukannya quality control yang baik ya ataupun juga audit dari kualitas produk. Kemudian juga mengundang media ataupun influencer jika perlu untuk melihat proses produksi dan juga dapurnya sebagai bentuk pembuktian kepada publik. Kemudian juga bisa dengan melakukan edukasi publik ya dengan menggunakan konten-konten kreatif yang diupload di sosial media untuk menjelaskan standar operasional dan juga kualitas produk serta membangun kepercayaan jangka panjang ya salah satunya dengan melibatkan pelanggan dalam program CSR ya kemudian juga testimoni pelanggan atau juga dengan mengembangkan fitur-fitur seperti melaporkan keluhan langsung ya melalui aplikasi ataupun di website resmi Bakmi GM ya sehingga nantinya Bakmi GM bisa melakukan pendekatan etis bukan hanya moral ya tetapi juga strategis untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan dan juga keberlanjutan bisnisnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Izin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.